Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ta alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsalitsu wa 'ishrun. Al-babu ats-tsalitsu utawi bab kang kaping 3 wal 'ishruna lan 20 fi fadilati taubati iku tetep ing dalem nerangaken fadilahe at-taubat. Al-babu tsalitsu wal 'ishrun utawi bab kaping 3 wal 'ishruna lan 20 fi fadilati taubati iku tetep ing dalem nerangaken fadilahe taubat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-taibu utawi wong kang tobat minadz dzambi saking dosa kaman niku kaya wong la dzamba kang ora duwe dosa lahu kedue man. Wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Wal mustaghfir utawi wong kang njaluk ngapura minadz dzambi saking dosa. Wa huwa halih utawi al mustaghfir muqimun iku netepi alaihi ing atase dzambi kal mustahzi iku kaya wong kang geguyu bi rabbih kelawan pangerane mustaghfir. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Artinya meskipun dia tiap hari berbuat dosa karena selalu istighfar, maka dosa itu seakan-akan tidak ada karena terhapuskan. Seperti baju itu ya. Baju itu tiap hari kita pakai, tiap hari pasti kena kotoran. Karena tiap hari kita cuci, maka baju itu seolah-olah tidak kotor. Karena tiap hari dicuci, meskipun tiap hari dipakai dan kena kotor. Diri kita juga seperti itu. Diri kita itu tiap hari pasti melakukan perbuatan dosa. Kalau tiap hari kita juga beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka seolah-olah orang yang bertaubat itu tidak mempunyai dosa. Wal mustaghfir minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Sedangkan orang yang beristighfar dari dosanya, orang yang meminta ampun kepada Tuhannya atas dosanya, akan tetapi dia muqimun alaihi, tetap melakukan dosa tersebut. Kal mustahzi bi rabbih, itu seperti orang yang mustahzi, wong kang geguyu, meremehkan Tuhannya, istihza kepada Tuhan. Jadi seumpama kita itu kok melakukan dosa, setelah itu kita tobat beristighfar, tapi dosa itu kita ulang lagi, maka seperti orang yang mustahzi, orang yang meremehkan Tuhan. Perkara awakmu duwe salah kancamu, bar duwe salah duwe salah mbek kanca yo sepuro. Mari ngono dibeleni. Tambah enggak telo ati kan. Malah menjengkelkan, ya kan? Kalau malah menjengkelkan berarti marahnya semakin besar. Allah juga begitu. Kalau kita beristighfar dari dosa, maka jangan sampai kita mempunyai niat untuk mengulangi dosa itu. Itu yang paling penting. Meskipun di kemudian hari kita melakukan dosa itu, tapi dosa itu tidak kemudian kita rencanakan. Pada waktu kita beristighfar itu sudah mempunyai niat tidak akan mengulangi Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun wa taibu minadz dzambi kaman la dzambala. An-nadamu utawi getun, taubatun iku tobat.
Wa taibu ta wong kang tobat minadzambi saking dosa kaman iku kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lau kedue. An-nadam itu sama dengan tobat. Nadam itu apa ya? Menyesal. Menyesali dosa itu sama dengan tobat. Kamu habis melakukan dosa. Di hati kamu menyesal. Ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Menyesal. Menyesal itu sudah tobat. Beda kalau orang itu melakukan dosa nggak menyesal. Kalau orang itu melakukan dosa dia nggak menyesal, malah bangga dan dicerita-ceritakan kepada teman-temannya, maka dosa itu semakin tambah besar. Mari pada wong mari contoh ya. Mari apa ya? Nglarakno ngenyek koncone. Awakmu mari ngenyek kanca. Mari kono mbok cerita-cerita apa. Aku bingung bar ngenyek, tak nyeki, tak ngamek. Mbok cerita dan bangga kamu. Berbuat dosa tapi bangga. Maka kebanggaan itu membuat dosa yang kamu lakukan itu menjadi malah dosa kecil itu bisa menjadi dosa karena bangga. Tapi kalau kamu melakukan dosa kemudian kamu menyesal, ya Allah kenapa saya melakukan itu, maka penyesalan itu sudah termasuk taubat. Artinya dia sudah merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Itulah taubat yang sebenarnya. Makanya kalau berbuat dosa itu jangan sampai kamu ceritakan orang. Wis nglakoni dosa apa ya cerita. Mbok ceritana wong sama saja kamu itu merasa bangga dengan perbuatan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabin taibin wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimin ala ma'asi. Ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji ahabbu iku luwih den senengi ila Allah munggo Allah taala min syabin taibin tinimbang pemuda kang tobat, syabin pemuda taibin kang tobat. Wa ma min syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji abghadu kang luwih den benduni ilallahi taala munggo Allah taala min syaikhin tinimbang wong tuwa mukimin kang netepi ala ma'asi ing atase kemaksiatan syekh. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada pemuda yang mau bertobat. Jadi nek wong karena enek bocah nom kok gelem tobat, iku Gusti Allah sowan. Ijek nom tapi dia sudah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan. Kalau toh dia melakukan dosa dia bertaubat. Jadi cah nom sing jos. Biasanya pemuda itu kan tidak begitu. Pemuda itu biasanya selalu menuruti hawa nafsu. Pengenane apa mesti dituruti. Pengen ngetan, pengen ngulon, pengen ngidul ngalor. Pengen delok film, pengen nok pasar, pengen cangkruk. Pemuda itu biasanya seperti itu. Dia selalu mengumbar nafsunya, mengikuti apa yang menjadi keinginan nafsu. Tapi kalau ada pemuda itu taib, dia itu mau bertobat, mengakui kesalahannya, selalu tidak menuruti hawa nafsunya, maka Allah itu sangat senang kepada pemuda seperti itu. Sebaliknya, wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimin ala ma'asi. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah taala daripada orang tua yang selalu menetapi perbuatan maksiatnya. Nene wong tuwek kok ijek nglakoni dosa wis wong sing paling dibenci Gusti Allah iki wong model. Mestine wong nek tuwek kan nyadari tuweke. Ya kan? Orang kalau tua itu biasanya dia menyadari sudah tua, wis wayahe sudah mau meninggal. Waktunya untuk berbuat amal Kebanyakan orang tua itu seperti itu, mestinya seperti itu. Tapi kalau ada orang tua kemudian dia masih saja berbuat dosa, tidak lekas bertobat, masih saja mengumbar nafsunya, melakukan maksiat, maka Allah itu yang paling dibenci ya orang tua seperti itu.
karena dia tidak mau menyadari umurnya yang sudah. Kalau rata-rata orang tua itu biasanya tobat, wis tuwa nyadar. Ketika masih muda dia umpama jahat lah, sombong, tapi nek wis tuwa akhirnya sadar. Karena sudah kesehatannya sudah menurun. Maka dia sudah sadar, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang tua yang masih saja melakukan kemaksiatan, tidak segera bertobat, maka Allah sangat membenci orang yang seperti itu. Abghadu ilallahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun wa hilatud dzunubi at-taubah. Likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji hilatun. Likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji hilatun utawi khilah. Rekayasa hilah iku. Wa hilatud dzunubi utawi rekayasane dosa at-taubatu iku tobat. Segala sesuatu itu ada rekayasanya. Maka rekayasanya dosa adalah taubat agar dosa itu menjadi hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawa. Likulli syai'in dawa, likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji dawa utawi tombo, wa dawa udzunubi utawi tambane dosa at-taubatu iku tobat. Segala sesuatu itu pasti ada obatnya, dan obatnya dosa adalah taubat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul hubah. At-taubatu utawi tobat at-taubatu utawi tobat tahdimu al-khubata. Apa ya tahdimul hubah? Ngrubuhaken tahdimu. At-taubatu utawi tobat tahdimu iku ngrubuhno apa tobat al-khubata ing kesalahan. Tobat itu bisa merubahkan kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Tubu tobato sira kabeh ilallahi maring Allah, fa inni mongko satemene ingsun atubu iku tobat sapa ingsun ilahi maring Allah kula yaumin ing dalem saben-saben dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Rasulullah bersabda, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya aku tiap hari bertobat kepada Allah 100 kali. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya, itu tiap hari membaca istighfar 100 kali. Tiap hari bertobat 100 kali. Apalagi kita yang tiap hari pasti punya kesalahan. Maka mestinya harus lebih dari 100 kali. Itu naik bar salat ya. Dibagi 5, 100 bagi 5 berapa? 20. Ya minimal setelah sholat berarti 2. Astagfirullahaladzim. Maka 1 hari 1 malam 100. Itu mestinya jumlah minimal itu. Itu Rasulullah yang mencontohkan. Rasulullah tidak punya dosa. Bagi kita yang punya dosa harus lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa la tayasu fa innal ya'sa kufrun. Tubu tobato sira kabeh ilallahi maring Allah wala tayasu lan aja putus asa sira. Fa innal ya'sa mongko sak temene putus asa kufrun iku kekufuran. Bertobatlah kepada Allah dan janganlah putus asa, maka sesungguhnya putus asa itu adalah sebuah kekufuran. Makanya kita tidak boleh kemudian bersangka buruk kepada Allah. Aja sampai awakmu duwe prasangka bahwa aku iki dosaku akeh, gak mungkin disepuro. Tidak boleh seperti itu. Sebesar apapun dosa seorang hamba itu, kalau dia mau bertobat pasti diampuni oleh Allah. Pasti itu. Asalkan syaratnya tobat terpenuhi. Dia betul-betul menyesal, punya azam untuk tidak mengulangi lagi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajilu bit taubah, ajilu agen-ageno sira, bergegaslah bit taubati dengan taubat, qoblal mauti sebelum mati. Bergegaslah bertaubat sebelum mati. Wa ajilu bis sholati qoblal fauti, wa ajilu lan age-ageo sira bis sholati kelawan salat qoblal fauti ing dalem sadurunge. Bergegaslah bertaubat sebelum mati dan bergegaslah untuk melakukan sholat sebelum waktunya habis. Waqala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Tobat sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh qabla an tamutu ing dalem sadurunge yen to mati sira. Bertobatlah kamu semua sebelum meninggal dunia. Ya, karena kalau sudah meninggal dunia pintu tobat itu tuh sudah tertutup. Jadi kalau ada orang di dunianya dia punya dosa banyak, kemudian setelah mati dia baru tahu akhirat dan baru percaya, dan dia di alam kubur dia baru bertobat, menyesali perbuatan-perbuatannya, maka tobatnya itu tidak diterima. Sudah nggak ada waktu lagi. Waktunya tobat itu ya di dunia masih hidup, ketika masih ketika nyawa di tenggorokan itu pun sudah ditutup pintu taubat. Seperti Fir'aun itu kan, dia itu sebetulnya sudah mau tobat. Fir'aun itu ketika tenggelam di lautan merah, itu sebetulnya mau tobat ketika mau mati itu. Ini sudah nggak diterima karena nyawanya sudah mau diambil. Pintu tobat sudah tertutup. Makanya kalau ada orang nazak itu megap-megap itu pintu tobat sudah tertutup. Kalau mau tobat maka sebelum itu. Ketika masih sakit, tobat itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau mati nazak kemudian baru tobat, wah ini enggak diterima oleh Allah. Itu pintu tobat sudah tertutup. Pintu tobat tertutup lagi nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Itu juga sudah tertutup. Jadi nanti alamatnya kiamat yang salah satu yang terbesar adalah matahari itu akan terbit dari kiamat sudah sangat dekat. Kalau sekarang tanda-tandanya juga sudah banyak, tapi ya dekat tapi enggak sedekat alamat yang matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit dari barat, kemudian orang-orang kemudian sama tobat kemudian masuk Islam, maka sudah tidak diterima. Karena sudah buktinya sudah nyata, sudah autentik lah, wis ketok nyoto. Nek beritane Kanjeng Nabi, ceritane Kanjeng Nabi itu sudah terbukti matahari terbit dari barat. Kok enek wong non muslim kemudian taubat masuk Islam sudah enggak ada waktu, selesai. Kalau mau tobat ya sekarang silakan masuk Islam sebelum kiamat terjadi.